Nasab apa nasib? Membahas nasab, saudara-saudara. Doktrin yang sesat menyesat. Jangan asal fitnah. Jaga kau punya mulut. Jaga kau punya bacot. Ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti tanpa hisab." Menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang. Mustahil sebagai turun Nabi. Ini namanya Habib Rizik Syihab. Fitnah. Selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Oke, berikutnya mengenai yang ramai sekarang ini, lagi ngetren soal apa ini? Soal apa? Soal nasab apa nasib? Membahas nasab, saudara-saudara. Sudah malas bahas nasab. Kenapa? Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Makanya Roma Irama jangan asal fitnah. Jaga kau punya mulut. Jaga kau punya bacot. Seperti apa misalnya? Misalnya kita sering ada viral di sebuah video. Ada seorang Habib berkata begini misalnya. Itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini nggak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang Habib, nggak perlu saya sebut namanya, Al-Maghfurullah, udah meninggal dunia soalnya. Kalau minta kacang dikasih, dianterin, dianterin. Satu saat si Maman ini meninggal. Maka dikasih tahu sama Habib ini, "Beb, Maman meninggal, baik nanti aku datang." Begitu Habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata Habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. "Hei Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bighairi hisab." Beb, Maman meninggal. Innalillahi. Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jintan. Ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Ki Imad, banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat-khurafat seperti itu. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Nah, sampai kepada tes DNA. Tes DNA, udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang kan dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa? Ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo. Biayanya ana yang bayar. Biayanya ana yang bayar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini menurut pendapat Dr. Hugeng. Dan ternyata Najwa Shihab pun telah bersaksi di media bahwa beliau telah mengadakan tes DNA. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat
dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Ternyata haplogroup-nya 3,4% Arab dan sekian puluh persen lainnya ke India, ke Afrika dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita semua harap tenang dan tidak terprovokasi ya oleh konflik nasab ini. Karena nanti insya Allah atas kesepakatan Kiai Imad, Romel dan juga mungkin Rabitul Alawiyah juga akan saya undang Habib Taufik insya Allah Segaf akan saya undang untuk berbicara di podcast saya agar ada berita yang seimbang. Nanti insya Allah kita akan sepakati untuk duduk bersama yang dimediasi oleh pihak yang netral, Civitas Akademika misalnya. Nanti beliau akan memohon kepada universitas mana yang bersedia memediasi ini. Tentu dengan para ahli, profesor-profesor ahli dan sebagainya, ahli sejarah dan ahli genetika tentunya. Nanti mungkin di situ yang akan menentukan endingnya seperti apa. Namun apapun hasilnya nanti tetap jaga persaudaraan para muhibin, gak usah berhenti mencintai Habib. Seperti saya katakan di podcast saya, itu yang namanya Habib Rizik Syihab. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa Ba'alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Siapa itu Habib? Siapa itu Ba'alwi? Siapa itu ulama-ulama dari Ahlul Bait yang punya doktrin semacam itu? Siapa? Enggak ada ya. Kemudian Habib Ali Kuitang, Habib ini, semua sahabat-sahabat saya. Masya Allah, dengan adanya ini terus terang saya merasa sedih. Tapi apa buat? Hal ini harus dikelirkan, dijelaskan. Ya, jadi walaupun nanti hasilnya mereka bukan turunan Nabi, tetap kita akan jaga persahabatan itu. Ada yang mengatakan selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Ada yang mengatakan selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Karena ini sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Maka kalau nasabnya benar, kata guru-guru kita, pasti dia husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, kalau nasabnya benar, artinya benar di sini, tidak ada yang zina dalam nasab itu. Maka dia murni cucu Nabi. Murni cucu, ibunya enggak ada pernah zina, neneknya enggak pernah zina, ini dia murni cucu Nabi, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Sebagai bukti firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Ini ada dalil. Kenapa? Karena di akhirat nanti bukan dari nasab inilah ukuran keselamatan seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah takwamu, bukan nasabmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, pengetahuan dan beriman di atas orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Jadi ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah iman, takwa dan ilmu, bukan dari nasab. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimian." Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Dan neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia Sayyid Quraisy Bani Hashim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, "Walau ana Fatimah binti Muhammadin saraqat laqad ta'atu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad, anak kandungnya sendiri mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi ternyata menurut Al-Qur'an dan hadis tidak ada privilege, tidak ada keutamaan nasab itu kecuali iman dan takwa. Nah, dalam rangka inilah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran.